Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha Al-Mujalladu Tsani, jilid yang kedua. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-6. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan pembahasan lanjutan dari pekan kemarin, yaitu pembahasan tamrin yang ke-7 di halaman ke-8. Mungkin pula nanti berlanjut di halaman ke-9 insyaallah. Kita akan bahas. Baik, di sini pembahasan tentang hamzah istifham. Hamzah yang digunakan untuk bertanya. Hamzah istifham, hamzah yang digunakan untuk bertanya. Ini ada beberapa pembahasan yang mesti kita tuliskan dulu. Sini semuanya perhatikan di papan tulis ya. Ini kaidah sebelum kita mengerjakan soal di tamrin yang ke-7. Ini saya berikan kaidah. Kaidah istifham dengan hamzah. Yang pertama, hamzah itu digunakan jika pertanyaan yang ditanyakan itu untuk memastikan jawaban. Bukan untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya iya atau tidak. Ini kaidah pertama, nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, kata atau dalam kalimat pertanyaan itu menggunakan
am. Sedangkan jika di luar pertanyaan, maka menggunakan au. Yang ketiga, untuk posisi A, Hamzah. Hamzah posisi letaknya harus berada sebelum hal yang ditanyakan. Yaitu pilihan pertama. Adapun am, posisi letaknya harus berada sebelum hal yang ditanyakan. Yaitu pilihan kedua. Ya baik, ini penjelasan yang ada di di papan tulis ini. Ini pembahasan yang akan kita bahas terkait dengan kaidah hamzah istifham. Sekarang coba perhatikan semuanya di papan tulis ya. Yang pertama, antum bisa melihat di sini kaidah istifham dengan hamzah istifham. Ini hamzah istifham ini hamzah yang biasanya digunakan untuk bertanya, yang artinya apakah? Ya, a, yaitu apakah. Ini kaidahnya mesti dipahami 3 kaidah pokok. Yang pertama, ikhwan, antum lihat di sini, hamzah itu dia digunakan jika pertanyaan yang ditanyakan itu untuk memastikan jawaban. Kalau untuk memastikan berarti sudah ada dua, sudah ada pilihan. Makanya kalau misalnya bertanya pakai A misalnya, aminal hindi huwa am min Pakistana, apakah dia dari India atau Pakistan? Sudah ada dua. Ya kan? Bukan untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya iya atau tidak. Kalau iya atau tidak kan itu bukan untuk memastikan jawaban. Berbeda kalau menggunakan A. A itu dia nanti ada dua jenis pilihan yang memang mau dipastikan. Dia itu yang mana? Paham ya? Ini perhatikan hamzah istifham yang digunakan di sini dia digunakan untuk memastikan jawaban. Nanti akan kita lihat nanti memastikan jawaban itu seperti apa di contoh soal. Yang kedua, lihat sini. Kata Kata ini ada yang kurang ya. Kata atau ini ya, saya kasih begini supaya enggak susah. Yang kedua kaidahnya, kata atau dalam kalimat pertanyaan itu menggunakan am. Jadi kalau kita nanti ada konteks pertanyaan, perbandingan ya,
yang satu dengan yang satu mau dipastikan yang mana, maka bertanyanya dengan am. Kalau ataunya am, bukan au. Karena kan kadang kita biasanya kalau bilang atau itu au. Kalau di sini pakai am. Makanya itu di contoh itu aminal hindi huwa am min Pakistana. Kenapa enggak menggunakan au? Jawabannya karena dia terletak pada konteks istifham menggunakan hamzah. Pertanyaan menggunakan hamzah. Jadi pakai am nanti menggunakannya am ya, bukan au. Walaupun dari segi arti sama. Sedangkan jika di luar pertanyaan, maka menggunakan au. Jadi kalau di luar pertanyaan kita pakai au, ya. Pakai au. Baik, paham ya di sini? Kalau misalnya konteks pertanyaan am, kalau tidak konteks pertanyaan pakai au. Kemudian yang ketiga, posisi yang ketiga di sini, ya, yaitu apa? Hamzah ini ya, hamzah istifham ini yang artinya apakah? Posisi letaknya. Nanti kita kan suruh bikin kalimat. Perhatikan ini baik-baik. Posisi letaknya harus berada sebelum hal yang ditanyakan. Misalnya kita mau bertanya, apakah dia dari India atau Jepang? Maka apakah dari India? Kita gunakan A-nya itu di depan sebelum yang ditanyakan. Dan yang ditanyakan itu ada dua. Ada pilihan pertama, ada pilihan kedua kan? Apakah dia, misalnya apakah dari Jepang dia, apakah dari India dia, atau dari Jepang? Pilihan pertama kan dari India, pilihan kedua dari Jepang. Paham ya? Jadi hamzah itu posisi letaknya harus berada sebelum hal yang ditanyakan pilihan pertama. Ya kan? Kalau dalam bahasa Arab misalnya aminal hindi. A-nya dulu di awal. Paham ya? Baru minal hindi. Sudah? Ini pilihan pertama. Dan adapun posisi letaknya harus berada sebelum hal yang ditanyakan, yaitu pilihan kedua. Makanya cocok ya, kalau dicontohkan, aminal hindi huwa, am, min Pakistana misalnya. Jadi di sini kan ada dua pertanyaan, apakah atau atau. Adapun posisinya letaknya sebelum sesuatu yang ditanyakan, pilihan pertama. Adapun posisi letaknya harus berada di sebelum pilihan yang kedua. Sebelum sesuatu yang ditanyakan, yaitu pilihan yang kedua. Paham ini? Nah, sekarang kalau sudah, ini kaidahnya bisa dicatat nanti dan kita lihat di buku. Tamrin yang ketujuh, kalau kita lihat, ta'ammal al-misalaini. Perhatikan dua contoh ini, kata beliau. Tsumma kawin jumalan mithlahuma minal kalimatil atiyah. Kemudian kawin, apa kemarin kawin? Buatlah. Kemudian buatlah, ya, kemudian buatlah apa? Jumalan, kalimat-kalimat mithlahuma. Seperti dua contoh yang sudah beliau bawakan ini, minal kalimatil atiyah. Dari kalimat-kalimat yang akan datang. Sekarang untuk lihat. Kita disuruh bikin dua kalimat kan? Ini ada contoh ini. Perhatikan contohnya. Aminal hindi anta am min Pakistana. Perhatikan, ini kaidahnya. Hamzah istifham kan? Ini digunakan ketika apa? Yang pertama tadi untuk memastikan jawaban. Memastikan, paham ya? Dia memastikan, artinya sudah ada pilihan, tinggal dipastikan mau yang mana. Paham? Paham ya? Misalnya sudah ada nasi goreng sama mie goreng. Yang mana mau dimakan? Mau dipastikan. Apakah kamu mau memakan mie goreng atau mau makan nasi goreng? Itu namanya memastikan. Yang mana? Sudah ada. Sudah ada, tinggal mau dipastikan. Itu menggunakan namanya hamzah istifham. Paham? Baik. Kemudian coba kita lihat ya. Dari segi posisi letak. Coba antum lihat. Di sini posisi letaknya katanya apa? Bahwasanya hamzah istifham itu harus berada sebelum sesuatu yang ditanyakan. Kalau ini kan aminal hindi. A-nya itu harus sebelum kalimat hindi. Sesuatu yang ditanyakan apa? Dari India. Berarti A-nya itu harus sebelum sesuatu yang ditanyakan. Pilihan pertamanya India, pilihan pertama dari India, pilihan kedua dari Pakistan. Adapun A itu posisi letaknya sebelum sesuatu yang ditanyakan, pilihan pertama. Sudah? Setelah itu
ada yaitu kalimat pilihan yang kedua menggunakan atau. Adapun itu datangnya sebelum pilihan yang kedua. Sebelum sesuatu yang ditanyakan yang kedua yaitu pilihan kedua. Paham ini? Paham ya? Yang penting cara menyusunnya begini. A-nya dulu, kemudian apa namanya? Sesuatu yang ditanyakan, setelah itu apa namanya? Orang yang ditanyakan, siapa yang lagi kita tanya. Ya kan? Yang kita tanya. Kalau di situ kan aminal hindi anta. Jadi anta itu datang setelah sesuatu yang ditanyakan pilihan pertama. Nggak boleh antanya di depan. Misalnya a anta minal hindi, itu salah dalam penyusunan. Dari segi arti bisa-bisa saja, tapi dari segi penyusunan itu menyelisih kaidah. Ya, misalnya a anta minal hindi bisa kan sebenarnya? Bisa saja dari segi pengucapan, tapi dari segi kaidah itu keliru. Kenapa? Karena memang nanti dia datang setelah sesuatu yang ditanyakan yang pertama. Baru datang antanya. Aminal hindi anta, seperti itu. Am min Pakistana. Baik, ini kaidah yang pertama ya. Kemudian contoh yang kedua, at-tabibun anta am muhandisun. Coba perhatikan, A-nya berada di sesuatu pertama, sebelum sesuatu yang ditanyakan pilihan pertama. Yang ditanyakan ada dua sini kan, tabib atau muhandis. Engkau itu dokter atau muhandis. Muhandis apa? Insinyur. Paham ya? Muhandis artinya insinyur. Jadi kamu itu dokter atau insinyur? Kamu dokter atau insinyur. Jadi adapun hamzah istifham A itu datang di sebelum pilihan pertama, yaitu tabib atau bibun. Ya, atau bibun. Enggak boleh a anta tabibun. Apakah kamu dokter? Enggak. Tapi at-tabibun anta. Begitu penyusunannya. Kemudian amnya datang sebelum sesuatu yang ditanyakan pilihan kedua. Am datang sebelum sesuatu yang ditanyakan yaitu pilihan kedua. Makanya disebutkan am muhandisun, bukan muhandisun tapi am muhandisun. Baik, ini ada 3 contoh di sini ya. Ya, afwan ada 10 soal. 10 soal, masing-masing satu soal itu ada 3 kalimat yang dia paparkan. Kita mau buat konteks pertanyaan seperti di atas. Ya, kita mau buat konteks pertanyaan seperti di atas dengan kaidah yang telah berlalu. Kaidah yang telah berlalu yang sudah kita buat. Baik, langsung saja kita kerjakan ini 1 sampai 10 ini saya hapus ya. Saya hapus ya. Ya, ini karena kita mau mengerjakan soal. Gampang ini kaidahnya. Nanti antum bisa ulangin lagi videonya untuk mencatat kaidah. Siapa yang sudah hafal tentang kaidah ini? Yang pertama, hamzah istifham itu datang untuk menanyakan sesuatu yang bukan untuk memastikan sesuatu, bukan untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya iya atau tidak. Yang kedua apa tadi? Yang di papan tulis bahwasanya kalimat atau dalam istifham dalam pertanyaan itu menggunakan am, bukan au. Tapi kalau membicarakan sesuatu selain untuk konteks pertanyaan, maka menggunakan au. Tapi kalau untuk konteks istifham pakai hamzah istifham, hamzah pertanyaan, istifham itu artinya pertanyaan, maka kita menggunakan am. Yang ketiga tadi posisi letak. Adapun hamzah istifham posisi letaknya di mana? Sebelum sesuatu yang ditanyakan pilihan pertama. Adapun am itu posisi letaknya di mana? Sebelum sesuatu yang ditanyakan yaitu pilihan kedua. Selesai. Baik, sekarang yang pertama. Di sini ada kata apa di sini? Anta mujtahidun kaslanu. Nomor 1 ya. Anta kemudian mujtahidun kemudian kaslanu. Nah, ini soal nomor 1. Anta mujtahidun sama kaslanu. Baik, kalau kita mau buat yang pertama hamzah istifham duluan. A. Sudah ya? Kemudian apa yang dimasukkan? Di sini kan pilihannya mana? Pilihannya. Hah? Antara mujtahidun sama kaslanu.
Berarti jawabannya apa? A. Kan pilihannya mujtahidun sama kaslanu kan? Ini kan mujtahidun sama kaslanu. A, mujtahidun, mujtahidun, baru antanya. Jangan a anta mujtahidun, itu salah. A mujtahidun anta, sudah. Baru pilihan kedua adalah kaslan. Antara pilihan kedua dengan am, yang mana dahulu kan? Am dulu. Baru setelah itu kaslanu. Ah, begini kaidahnya. Amujtahidun anta am kaslanu. Sudah paham cara bikinnya, Bu Ani? Pertama kita lihat dulu. Yang ditanyakan harus ada dua kan? Antara ini kan ada tiga kata ini. Anta, mujtahidun, kaslan. Antanya ini kan kamu. Sudah? Ah, adapun pilihan pertama mujtahidun. Pilihan kedua kaslan. Setelah hamzah adalah sesuatu yang ditanyakan dulu. Pilihan pertama. Ternyata pilihan pertama adalah mujtahidun. Setelah itu baru masukkan antanya, baru pakaikan am untuk pilihan kedua. Setelah am, baru sesuatu yang ditanyakan yang kedua, yaitu pilihan kedua. Paham ya? Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ada apa di situ? Hiya asinu al-yaban. Nah, ini perhatikan. Kalau dia kan asin, itu kan artinya Cina. Al-yaban Jepang. Berarti di sini tambahkan nanti min. Ya, nggak apa-apa, tambahkan min. Sebagaimana contoh di atas itu, aminal hindi anta amin Pakistan. Bisa dipahami? Tambahkan min. Karena kan kita mau butuh dari Cina atau dari Jepang kan? Baik, berarti di sini yang pertama hiya, terus apa lagi? Asin, asinu, sama al-yaba, al-yabanu. Ayo, coba dibikin. Abu Raina, pertama. A dulu. Aminasini, aminasini hiya, masukkan min. Am, minal, minal, ya, ba. Ha, benar nggak ini Abu? Apa nih? Abu Hani, benar nggak nih? Aminasini hiya, minal yabani. Di sini nggak ada ada amnya dulu ya. Ini salah penulisan. Aminasini hiya minal yabani. Aminasini hiya minal yabani. Benar ini Abu Hanifah? Coba lihat susunannya. A-nya dulu, hamzah istifham, kemudian pilihan pertama mana? Minasini. Pilihan kedua, minal yaban. Pertama, kita catat hamzah istifham di awal. Setelah itu, sesuatu yang ditanyakan yang pertama, pilihan pertama, yaitu minasini. Kemudian setelah itu masukkan domirnya ini. Ya kan? Yang sedang kita bahas tentang siapa. Ternyata tentang hiya, tentang dia. Baru setelah itu baru setelah itu sesuatu yang ditanyakan yang kedua. Paham ini Abu Abdurrahman? Susunannya. Gampang ya? Baik, ini adalah yang kedua. Sekarang, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, itu ada di halaman ke-9. Lihat di bukunya halaman 9, sesuai buku panduan yang ada di PDF ya. Baik, sekarang lihat 9, di halaman 9, soal ketiga, nomor 3. Ada anta, tobi, anti. Bukan anti, bukan anta tapi anti. Kemudian tobi,
batun sama mumarridhatun. Tabibatun artinya dokter, mumarridhatun perawat. Apa bedanya dokter sama perawat, Isa? Beda keahlian. Yang mana lebih ahli? Dokter. Orang sebelum jadi dokter itu jadi perawat dulu. Perawat itu ya di bawahannya dokter, menyuruh-nyuruh. Ya, dokter yang memerintahkan untuk apa namanya? Melihat kondisinya, tapi untuk diagnosa lebih lengkapnya itu dari dokter. Kalau perawat hanya sekedar mengecek sesuatu yang ringan ya. Baik, ini berarti pilihannya ada 3 juga sama. Kenapa kita tahu ini anti? Karena di sini kan tobi batun mumaridotun, berarti perempuan dia. Andai kata misalnya ini kita baca anta, maka ini pasti mumarrido, tobibun dan mumarridun. Ya, bukan mumarridotun. Paham ya? Baik. Ini kayaknya mau dikasih turun satu kali isonya Bu Rena. Ada cahaya lampu soalnya. Iya. Baik, sekarang perhatikan. Kita mau buat. Ayo, siapa mau bikin ini? Siapa ya Abu Dhul, coba. Yang pertama, masukkan A-nya dulu. Di sini kan tobi batun. Berarti atobi batun, atobi, atobi batun. Nah, anti, atobi batun anti, am, am, mu, mumar, mumari, dotun. Benar ini Rizky? Atabibun anti am mumarridhatun. Benar? Benar Rizky? A tabibatun anti am mumarridhatun. Apakah kamu itu seorang dokter atau seorang perawat? Benar? Kaidah susunannya benar? Benar Abu Khadijah? Ya. Baik, yang keempat. Yang keempat sekarang. Di situ ada pilihan hum, nasoro, yahudun. Hum, hum, nasoro, ya, yahudun. Hum artinya apa? Mereka. Nasoro itu jamak dari Nasrani. Nasrani mufrad. Ya, jamaknya Nasoro. Ya, di ayat itu walan tarda ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Nasoro kita artikan orang-orang Nasrani tidak akan ridha, lan tarda hatta tattabi'a millatahu. Sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi Nasoro itu bentuk jamak ya. Karena hum kan mereka. Berarti Nasoro. Tapi kalau mufrad, misalnya anta, kita nggak bilang anta Nasoro, tapi anta Nasrani. Paham? Paham bahwa ini, Pak? Nah, adapun Yahudun, Yahudun itu juga bentuk jamak. Mufradnya adalah Yahudiyun. Yahudiyun. Jamaknya Yahudun. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita pakaikan hum itu kan mereka, berarti jamak. Nasoro dan Yahudun. Apa mufradnya Nasoro? Nasroniyun. Nih lihat sini, begini tulisannya. Bisa antum catat nih, nanti bisa dijelaskan juga kalau mau ngajar. Nas, Nasro, Niyun. Ini mufrad dari Nasoro. Adapun Yahudiyun, ya, Yahudu, ini ya, Yahudun, jamaknya, mufradnya adalah Yahu, Yahudiyun. Nah, ini mufrad. Ini mufrad, ini mufrad. Jamaknya Nasoro dan Yahudun. Paham? Baik, silakan dilihat dulu tulisannya.
Baik, sudah ya? Sudah? Saya hapus ya. Kita mau ngerjain lagi. Sekarang kita kerja soal yang keempat. Hum, Nasoro, dan Yahudun. Siapa mau kerja? Ayo. Siapa? Abu Hanifah. Yang pertama, masukkan Hamzah istifham, yaitu A. Nah, A, Nasoro, Naso, A, Nasoro, hum, Nasorohum, am, am, Yahudun, Nasorohum, am, Yahudun. Benar itu Abu Dul? Coba lihat. Nasorohum, nih, Nasorohum, am, Yahudun. Benar? Benar Abu Hani? Benar Abu Khadijah? Benar. Baik. Yang kelima sekarang. Kalau benar, kita masuk yang kelima. Yang kelima. Baik. Yang kelima, yaitu pilihannya haza masjidun sama. Ayo, itu mudarrisatun atau madrasatun? Dari mana antum tahu? Karena perbandingan antara masjid dan madrasah. Masa masjid dibandingkan sama mudarrisatun? Kalau mudarrisatun apa artinya Abu Hanifah? Guru apa? Guru perempuan. Masjidun sama madros. Kalau madrasatun apa betul? Sekolah, madrasah. Orang bilang MI, madrasah ibtidaiyah, sekolah pemula. Ya kan? Seperti itu. Baik. Kalau MA, madrasah aliyah, sekolah tingkatan tinggi. Seperti itu ya. Jadi madrasah itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Baik, hada masjidun sama madrasah. Ayo, saya bikin. Abu Abdurrahman, bikin. Yang pertama, masukkan apa? Hamzah istifham namanya. Yaitu A. Untuk menanyakan. Terus? A masjidun. A masjidun. Hada. A masjidun hada. Am. Madrasatun. Benar ini, Abu Hurairah? Ya, Bu Hanifah benar ini? Amasjidun hadza am madrasatun? Benar Rizki? Apa yang salah, Isan? Tidak ada yang salah. Baik, ini 1 sampai 5. Begini ya. Baik, sudah mulai paham caranya ya? Gampang ya? Ya, gampang karena kita sudah menyebutkan cara menjelaskan atau cara membuat posisi antara hamzah istifham dengan au. Sekarang ini saya hapus ya. Kita akan mengerjakan nomor yang berikutnya. Yaitu nomor 4, nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Karena papan tulis kita ini terbatas, jadi kita yang tidak penting kita hapus. Nanti kalau ada yang penting-penting, antum bisa memutar video ini di YouTube ya, yang akan kita upload setiap hari. Soal nomor 6. Nomor 6. Di situ pilihannya hadhihi sayyaratul mudiri sama sayyaratul mudarrisi. Kasih harokat ya. Hadhihi terus sayyaratul mudiri sama sayyaratul ini pilihannya. Hadhihi sayyaratul mudiri, sayyaratul madrasati. Apa artinya sayyaratu? Mobil. Al-mudiri berarti mobilnya. Hadhihi kan ini kan. Ini mobilnya kepala sekolah.
Mudir kepala sekolah ya. Sayyaratul mudarrisi, mobilnya darisi guru. Kenapa mudarrisi baris bawah? Ada yang tahu? Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Sayyaratu. Makanya dia diartikan pakainya sayyaratul mudiri, mobilnya kepala sekolah. Pakainya ya, mudhaf itu pakainya. Paham Rizky? Paham ya? Gampang. Baik. Jadi di sini sayyaratul mudiri juga kenapa mudiri baris bawah? Karena mudhafun ilaih. Enggak ada huruf jar tapi mudhafun ilaih. Kemudian di sini sayyaratul mudarrisi juga sama baris bawah karena mudhafun ilaih. Makanya mudhafnya enggak boleh tanwin. Sayyaratu enggak boleh tanwin. Di sini juga sayyaratu enggak boleh tanwin. Baik, kita rubah Abu Khadijah. Yang pertama, masukkan iya, hamzah istifham. Asay asayyaratul asayyaratul mudiri. Ini perhatikan ya. Sayyaratul mudiri kan satu paket. Jadi antum harus gabungkan, jangan sayyarahnya saja, mudirinya nggak digabungkan. Karena dia satu paket, maka kita jadikan pilihan pertama itu satu paket juga. Nih, asayyaratul mudiri ini pilihan pertama namanya. Pilihan pertama. Karena pilihannya karena dua. Pilihan pertama, mobilnya kepala sekolah. Pilihan kedua, mobilnya guru. Jadi pilihan pertama satu paket. Ini biasanya orang, dia bingung yang seperti ini. Katanya, kenapa panjang ini? Saya nggak bisa. Padahal sebenarnya ini gampang. Bagaimana kita bilang gampang? Karena ini satu paket sayyaratul mudir. Jadi sama saja sebenarnya sama membuat yang tadi. Hanya saja orang bingung karena dia bilang ini dua suku kata. Dua suku kata saya tidak bisa bikin. Karena dia tidak tahu mana pilihan pertama, mana pilihan kedua. Maka kita harus kenal dulu mana pilihan pertama, mana pilihan yang kedua. Baik. Asayyaratul mudiri langsung. Hadhihi, masukkan hadhihi-nya jangan lupa. Hadhihi. Kemudian am sayyaratu mudarrisi. Asayyaratul mudiri hadhihi sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Nah, sekarang lihat artinya. Apakah tetap ininya diartikan di awal? Apakah ini mobilnya si kepala sekolah atau mobilnya si guru? Seperti itu. Baik, paham ya? Iya. Pakainya karena dia mudhaf. Mudhaf itu harus tambahkan nya ketika diterjemahkan. Baik, soal nomor berapa lagi? Nomor 7. Baik. Saya hapus dulu. Nomor 7. Ayo. Nomor 7 di situ anta mutazawwijun sama azabun. Anta mutazawwijun sama azabun. Anta mutazawwijun sama azabun. Ini za-nya pakai zai. Ya, kalau azab bahasa Arabnya itu azabun dan dia pakai alif. Begini ya. Baru azab. Azabun. Pakai zal dan zalnya panjang. Baru artinya azab, siksaan. Tapi kalau seperti ini bacanya azabun. Azabun. Azabun itu azabun artinya jomblo, orang yang belum punya pasangan. Azabun orang Arab menyebut kalau sudah menikah mutazawwijun. Baik, ayo buat Abu Raina. Amutazawwijun anta azabun. Amutazawwijun anta azabun. Apakah kamu itu mutazawwij, sudah menikah, azabun, atau kamu itu belum menikah? Bahasa kita jomblo, ya. Baik. Nah, ini 7, 8. Ada apa di situ? Hunna
Khalatuka ammatuka. Surokat ya, nanti antum bingung. Hunna khalatuka khalatuka ammatuka. Khalatuka ammatuka. Khalatuka ammatuka. Hunna artinya mereka. Khalatuka itu jamak dari khalatun. Khalatuka itu jamak dari khalatun. Asalnya khalatun. Jamaknya khalatun. Karena dia mudhaf nyandar kepada kaf, menjadilah khalatuka. Sudah? Kemudian ammatuka. Ammatuka. Ini asalnya ammatun. Ammatun. Ketika dijamak menjadi jamak muannas salim menjadilah ammatun. Ketika dia mudhaf kepada kaf, nyandar kepada kaf menjadilah ammatuka. Itu asalnya. Baik. Hunna artinya mereka. Adapun khalatun, khalatuka, ini artinya khalah itu artinya bibi. Bibi itu tante. Bibi itu tante. Tapi kalau dia khalatuka, khalatun, itu tante dari ibu. Tante itu kan ada dua. Ada tante dari bapak, ada tante dari ibu. Orang Arab kalau bilang tante dari ibu, misalnya tante dari ibu, apakah kakak ibu kita atau adik ibu kita? Ya, Afwan, apakah kakak dari ibu kita atau adik ibu kita? Yang penting tante. Mau kakak mau ibu kan namanya tante kan? Nah, itu orang Arab menyebutnya khalatun. Jamaknya khalatun. Maka menjadi khalatuka. Apakah itu bibimu yang dari ibumu? Apakah itu tantemu yang berasal dari ibumu? Atau ammatuka? Ammatuka dari kata ammatun, yaitu tante atau bibi dari bapak. Apakah itu kakak bapak atau adik bapak? Namanya tante kita. Tapi dari bapak menyebutnya ammatun. Ya, ammatun. Paham ya? Paham tidak boleh? Nah, jadi dia kalau dari ibu, tante dari ibu, khalatun. Ya, adapun dari bapak ammatun. Di sini jamak khalatuka ammatuka. Berarti artinya apa? Coba artikan ambil yang Khadijah. Mereka hunna khalatuka apa tadi? Ini khalatuka artinya apa? Khalah. Apa tadi? Bibi. Tante. Apa bilangnya Kak? Bibi atau tante? Ibu. Kalau di Medan orang bilangnya ibu. Iya, kalau di Medan itu yang penting kakaknya ibu atau bapaknya ibu. Pokoknya tante itu orang bilang ibu. Bukan ibu. Kalau ibu itu ibu kita. Ini ibu ada koma atasnya. Ibu. Hah? Mana? Iya, khalatu jamak. Asalnya khalatun. Iya, mereka tante-tantemu. Tante-tantemu dari ibu. Ya kan? Ini tante-tantemu dari bapak. Paham toh? Ah, bikinlah, bikin. Siapa mau bikin? Rizky. A, A-nya jangan lupa. Akho, akholatuka, hah? Akholatuka, hunna, am, ammatuka, akholatuka, hunna, ammatuka. Sudah? Paham ya? Baik, yang kesembilan. Ada huwa, yang kesembilan. Huwa, Pakistan sama apa itu? Sama Iran. Sembilan. Huwa Pakistan. Pakistan itu apa artinya? Abu Dhul? Pakistan ya? Bakis, Pakistan.
Nu, asalnya dia nu. Sama Iranu. Iran apa artinya Rizky? Iran, Iran. Presiden Iran jatuh ya, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia saat jatuh dari helikopternya. Baik, baru-baru meninggal berapa hari yang lalu. Kita jadikan. Ayo, A. Kalau misalnya dia nama tempat, tambahkan min. Kalau dia tidak pakai alif lam, jangan kasih alif lam. Kalau sini nggak pakai alif lam, tidak pakai alif lam. Tapi kalau dia pakai alif lam, kita bikin pakai alif lam. Paham ya? Berarti kalau tidak pakai alif lam, langsung aja min. A, min, amin, ba, bakista, naninu. Ada huruf jer, ada huruf jer. Nah, karena ini kan nama tempat. Isim yang nggak boleh ditanwin ketika majrur, majrurnya dengan fathah. Kecuali dia kemasukan alif lam, baru kembali ke kasroh. Amin bakistana huwa am apa? Min, jangan lupa min. Amin naninu. Nah juga karena nama tempat dia ini asmaul mamnu'un minas sarfi ismul ladzi mamnu'un minas sarfi al ismul ladzi la yansarif, isim yang enggak boleh ditanwin. Yang ke-10 yang terakhir situ ada baituka. Ayo siapa yang mau bikin terakhir ini? Baituka qaribun. Ini tulisan saya bisa dibaca nggak nih? Bisa gitu? Nah, walaupun agak berbeda sedikit ya antum sesuaikanlah. Qaribun sama ba'idun. Karena kalau mau diperbaiki juga saya latihan nulis lagi nanti lama lagi. Jadi ya begini tapi dimaklum ya kalau ada yang nggak paham tinggal tanya lagi. Baituka ini kelebihan giginya nih. Terlalu banyak giginya. Ha, baituka qaribun sama ba'idun. Ayo kita jadikan. Siapa mau bikin? Abu Ani ya terakhir. Qaribun. Jangan ketipu dengan baituka. Jangan sampai antum bikin abaituka qaribun, salah ya. Karena pilihannya itu qarib dan bait. Pilihan pertama aqrib berarti aqribun baituka. Iya. Aqribun baituka am ba'idun. Ha, aqribun baituka am ba'idun. Aqribun baituka am ba'idun. Paham ya? Ah, jadi ini apa namanya? Bisa dilihat di papan tulis aqribun baituka am ba'id. Apakah kalau diartikan tetap rumahmu di awal. Apakah rumahmu dekat atau jauh? Tapi jangan sampai kita menulisnya abaituka qaribun. Karena yang datang setelah hamzah itu adalah pilihan yang pertama. Pilihan yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi. Selesai dalam pembahasan ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan di apa? Pembahasan yang ada di tamrin yang ke-8. Di tamrin ke-8 itu nanti kita ada apa namanya? Ada sedikit eh ya, apa namanya? Pemberitahuan faedah lagi terkait dengan zu. Faedah terkait dengan zu. Insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Naktafi wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.